Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum. Wa ma'asul 'ain mithlu an-nadhari ila an-nisa'il ajnabiyyat wa nadharil awrat. Dan termasuk di antara macam-macamnya maksiat mata itu adalah memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Haram hukumnya bagi seorang laki-laki untuk memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, walaupun yang dipandang matanya misalnya, tetap nggak boleh. Walaupun yang dipandang adalah rambutnya, kukunya, tetap nggak boleh. Jami'u badaniha, aurat yang dilarang oleh syariat bagi laki-laki untuk memandang seorang wanita adalah semua badannya, seluruh badannya. Begitu juga sebaliknya, haram hukumnya bagi seorang wanita memandang laki-laki yang tidak halal baginya. Bagian mana yang diharamkan bagi wanita untuk memandang laki-laki? Sama, semua badan laki-laki adalah apa yang diharamkan untuk dipandang oleh seorang wanita. Bukan berarti karena laki-laki itu auratnya antara pusar dan lutut, kemudian dadanya boleh dilihat oleh perempuan. Bukan. Apa yang ditutup, apa yang wajib ditutup, itu tidak sama dengan apa yang diharamkan untuk dipandang. Bukan berarti misal wanita tidak wajib menutup mukanya berarti mukanya boleh kita lihat. Enggak. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa bagi seorang wanita tidak wajib menutup muka, walaupun pendapat yang utama wajib bagi seorang wanita menutup mukanya. Kalau nggak cadaran ya dengan kerudungnya mungkin ditutup, atau kalau sekarang ya pakai masker. Tapi kalau nggak ada corona tetap pakai maskernya. Kenapa? Karena jangan sampai mau yang laki-laki menjadi fitnah bagi wanita, mau yang wanita menjadi fitnah bagi yang laki. Kalau dia adalah seorang istri, maka suami kena imbas dosanya. Kalau dia adalah seorang anak perempuan, maka orang tua kena imbas dosanya. Gak ada hadiah yang paling mahal dari anak perempuan kepada orang tuanya lebih daripada keinginan dia untuk menutup aurat. Itu adalah hadiah yang paling mahal. Tapi jarang orang tua yang menekankan hal demikian. Justru kadang-kadang orang tua mendukung anaknya buka aurat, pokok itu duit. Justru mendukung anak perempuannya buka aurat, kalau perlu dulunya jilbaban, anak pondok saiki joget-joget asal menjadi tenarnya. Yang penting anak saya bisa naikkan taraf kehidupan kami, akhiratnya gimana? Itu gambaran. Jadi berlaku dua arah. Yang laki nggak boleh melihat yang wanita, yang wanita nggak boleh melihat kepada yang laki. Pernah di zaman Rasulullah SAW
Ketika itu ada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah SAW. Saat itu Ummu Salamah ada ya, ditemani oleh Maimunah. Maimunah juga istri Rasulullah SAW. Akor. Nggak lama datang Ibn Ummi Maktum, seorang sahabat laki-laki. Maaf, matanya buta. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan kedua istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, dan juga Maimunah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, untuk mengenakan hijab, untuk menutup matanya, menutup mukanya. Bingung, ya Rasulullah, kan ini tamunya buta, kan ngelihat kami. Dijawab sama Rasulullah, lah kalian berdua buta apa enggak? Kalau dia nggak bisa ngelihat kamu, apa kalian nggak bisa ngelihat dia? Ini tanda bahwa bukan hanya laki-laki yang nggak boleh melihat wanita, tapi yang wanita pun juga dilarang untuk melihat laki-laki. Diharamkan bagi kita. Ya, intinya begini, jangan sampai kita ini menjadi sebab fitnah. Kadang-kadang orang nggak berani menyampaikan satu hal, walaupun ulama. Apa itu? Wajib sebetulnya bagi seorang wanita. Wajib bagi seorang wanita untuk menutup mukanya, itu wajib. Kecuali kalau dia sepuh, maaf, wajahnya sudah tidak menarik, maka boleh dia hanya pakai kerudung. Ini bicara pendapat yang muktamad ya. Dan ini bicara ilmiah. Bukan bicara hal-hal yang lain, fanatisme kayak atau kearab-araban kayak, nggak ada. Ini bicara tentang agama. Wajib bagi seorang perempuan untuk menutup wajahnya. Saya mau tanya, telapak kaki atau bagian kaki dari seorang wanita, saya mau tanya, apakah itu bukankah wajib ditutup? Kalau kaki wajib ditutup, gimana dengan muka? Kalau kaki wajib ditutup, gimana dengan muka? Ini di luar sholat ya. Di luar sholat. Di luar sholat, perempuan itu wajib nutup kaki. Wajib nutup kaki. Apakah mungkin syariat mewajibkan menutup kaki tapi tidak mewajibkan menutup muka? Makanya saya katakan apa? Ini ilmiah sebetulnya. Kita bicara pendapat yang muktamad ya begini sudah hukumnya. Nggak ada riwayat Siti Fatimah buka wajahnya, itu nggak ada. Siti Aisyah, Siti Khadijah buka wajahnya, itu nggak ada. Sahabat-sahabat wanita yang buka wajahnya, itu nggak ada riwayat seperti itu. Mereka saling mengenal satu sama lain dari postur tubuh. Jadi Ummu Salamah kenal dengan Maimunah kalau pas di luar rumah itu dari postur tubuhnya. Dan itu bisa saling mengenal. Memang, kecuali kalau wanita tadi itu sekiranya terbuka mukanya tidak mengundang fitnah, alias tidak menarik atau usianya sudah tua, baru ada khilaf dalam urusan ini. Asalkan aman dari fitnah, oke. Tapi kalau bicara secara umum pasti memancing fitnah, maka mau nggak mau sebetulnya. Kalau nggak mau cadaran, jangan sering keluar rumah, sudah cari selamat. Itu caranya. Orang dulu sudah pakai cadar, nggak sering keluar rumah. Kalau orang sekarang rambutnya diuri, mukanya dipahes, dan seterusnya. Ini adalah kekeliruan yang nyata sebetulnya. Fungsinya kita hadir pengajian ya untuk memperbaiki diri sebetulnya, bukan hanya sekedar untuk mengisi kekosongan waktu. Nah, kemudian diharamkan juga, termasuk daripada maksiatnya mata adalah nadharul aurat, melihat aurat. Kalau yang tidak wajib ditutup saja haram dilihat, apalagi aurat yang wajib ditutup. Kalau laki-laki boleh membuka dadanya, punggungnya, betisnya, kakinya, itu loh nggak boleh dilihat.
sama perempuan, apalagi apa-apa yang berada di antara pusar dan lututnya, yang wajib ditutup. Yang boleh dibuka aja nggak boleh dilihat, apalagi yang wajib ditutup. Kalau perempuan itu haram dilihat mukanya, kakinya, apalagi lebih daripada itu, dilarang, haram hukumnya melihat aurat satu sama lain. Asal nggak halal, hukumnya adalah haram. Kalau bukan mahram, hukumnya adalah haram. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tatabba'a aurata akhi." Barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, misal dipelorotno, misal ngintip atau nginceng, misal mandi di kali, buka-bukaan, walaupun sama-sama laki, walaupun sama-sama perempuan. Kalau sama-sama laki, sama-sama perempuan, maka aurat mereka berdua adalah apa-apa yang berada di antara pusar dengan lutut. Laki ketemu laki, bukan berarti boleh sempakan tok. Tetap aurat antara pusar dan lutut wajib ditutup. Perempuan sama perempuan juga begitu. Antara pusar dan lutut wajib ditutup antara perempuan nih. Tapi sekiranya kalau membuka, maaf, bagian dada dari seorang wanita di hadapan wanita memancing fitnah, ya wajib ditutup. Karena jelas syariat itu adalah tugasnya melindungi harkat martabat manusia, mau yang laki mau yang perempuan, mau yang laki mau yang perempuan. Seperti yang saya sampaikan kemarin di minggu yang lalu. Ya pikiran kamu aja yang mesum. Saya kalaupun telanjang, kalau pikiran kamu bersih ya nggak ada masalah. Kamu aja yang piktor, pikiran kotor. Ini seolah-olah menyudutkan kaum laki-laki. Kayak laki-laki tok yang salah. Enggak. Yang pikiran kotor salah, yang mancing pikiran kotor juga salah. Kalau sudah perempuan nutup aurat genah, sih dipikiri kotor, dipakai bahan fantasi, dipikir macam-macam, murni yang laki salah. Murni yang laki salah. Nggak ada. Sama-sama salahnya. Wong kejahatan itu karena ada kesempatan. Kok dikasih kesempatan, kok dikasih peluang, kok dikasih celah, ya berarti siapa yang salah? Yang ngasih peluang juga salah. Yang memanfaatkan peluang, celah, kesempatan juga salah. Sama salahnya. Bodoh maksiati kok. Sama maksiat, yang buka aurat maksiat, yang ngelihat auratnya perempuan juga maksiat. Bodoh maksiati, sama. Jangan merasa lebih benar ketika sama-sama maksiat itu. Ketika sama-sama berbuat dosa, jangan merasa yang paling benar. Anda kalau punya sepeda motor, apa dicantol no kuncinya? Oh, kalau orang itu punya hati bersih, nggak bakal ada yang maling. Ayo coba. Ya enggak, tetap dicabut. Kenapa? Ya jangan sampai yang nggak kepikiran jadi kepikiran nanti. Yang nggak niat maling jadi maling nanti. Sama. Tutup. Kenapa? Jangan cari fitnah. Ya, makanya orang kalau ngomong pakai standar agama tepat. Tapi kalau ngomong nggak pakai standar agama, standarnya otak, akal, tipu daya setan. Koyok-koyok bener, kamuflase. Seperti Fata Morgana di tengah gurun pasir, Melayu dipikir banyu, ternyata kering. Sama, dipikir benar, ternyata fatal. Sudah salah, nyari pembenaran. Fatal lah. Salah, ngaku salah, nggak terlalu fatal. Salah, cari pembenaran. Fatal. Apalagi yang dibantah adalah Al-Quran, yang dibantah adalah hadis Rasulullah, yang dibantah adalah aturan syariat. Fatal. Hati-hati. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, hukumnya bisa murtad. Hukumnya bisa kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Anda kalau punya ikan itu loh, Anda kalau punya ikan, Anda sembunyikan dari kucing. Saya mau tanya, istrinya kita kalau terbuka auratnya kenapa nggak disembunyikan dari buaya?
Anak perempuannya kita kalau terbuka auratnya kenapa nggak disembunyikan dari buaya? Anda kalau punya ikan, Anda sembunyikan dari kucing. Kita hidup di zaman di mana paha murahan. Lebih murah daripada harganya ikan. Ikan disingit no ya. Pupu di ler. Orang tuanya nggak ada yang cemburu. Istrinya, suaminya nggak ada yang cemburu. Biasa aja semua. Malah dianggap maju, modern. Yang dipikiri gimana penilaian manusia, nggak dipikir bagaimana penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana kucing lebih ditakuti daripada buaya dalam tanda kutip. Nggak sepatutnya dong bagi orang mengaku muslim, muslimah, mukmin, mukminah, bagi orang yang mengaku ingin masuk surga, selamat dan neraka punya pikiran seperti itu nggak pantas. Makanya atur. Ini wajib. Apa perlunya kita belajar kalau ternyata keadaan di rumah sama saja? Istrinya buka aurat, jarno. Anaknya buka aurat, jarno. Nggak bisa. Apa perlunya kita hadir? Kalau nggak ada perubahan, minimal diusahakan. Jangan dianggap lumrah, jangan dianggap wajar, jangan dianggap normal. Nggak bisa. Kesalahan fatal itu. Fatal itu. Nah. Secara umum wanita itu lebih mancing fitnah daripada laki-laki. Ya, laki-laki wajib menutup aurat. Cuman wanita itu lebih luas aurat yang wajib ditutup. Kenapa? Karena perempuan itu pertama lemah. Kalau sampai mancing fitnah dari perempuan, wah bahaya. Harkat, martabat, kehormatan, nama baik, bendera keluarganya bahaya. Nggak ada ceritanya perempuan memperkosa laki-laki. Kalau perlu laki-lakinya telanjang. Tapi kalau perempuan jangan lagi telanjang. Walaupun kerudungan ya tetap bisa jadi resiko, bisa jadi korban. Kenapa? Laki-laki lebih kuat. Dan yang menjadi sabab daripada fitnah yang lebih besar itu perempuan. Dengan catatan loh, ini ibu-ibu jangan tersinggung. Dengan catatan perempuan yang enggak solehah, perempuan yang tidak solehah. Perempuan solehah ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini ibarat mainan. Ada banyak macam-macam yang mengisi dunia ini. Tapi sebaik-baiknya sesuatu yang mengisi dunia, perempuan yang solehah. Jadi kalau nggak kepingin tersinggung, berubah. Kalau nggak kepingin panas kupingnya, jadikan diri kita, saya perempuan yang solehah. Obat merah itu kalau ditetesi pada pas mukanya loro. Tapi kalau badan kita sehat, ditetesi obat merah ya belas nggak loro. Berubah agar kita tidak termasuk di antara mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk di muka bumi. Apa itu? Perempuan yang nggak solehah. Kalau seandainya perempuan itu punya kemuliaan sebagaimana Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, niscaya perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Kenapa? Karena nggak baiknya suatu bangsa, suatu daerah, suatu keluarga bukan tergantung yang laki, tergantung yang perempuan. Al-madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah, tempat didikan pertama bagi anak. Kapan ibunya baik, keluarganya baik. Tapi ketika wanita yang hidup di zaman saat ini tidak lagi meneladani Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, inilah sudah keadaannya. Nggak ada malu, nggak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa." Tidak ada yang aku tinggalkan kepada manusia setelah aku meninggal fitnah. Tidak ada fitnah yang aku tinggal setelah aku mati, kata Rasulullah, yang lebih riskan buat laki-laki lebih daripada wanita yang nggak baik. Lebih daripada wanita yang nggak baik. Tipu daya setan, Allah sifatkan tipu daya setan itu dhaif. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan Allah sifati sebagai tipu daya yang lemah.
Tipu daya setan, lemah. Kita baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita azan, lari terberit-berit, itu setan. Terbakar, itu setan. Tapi kalau tipu dayanya wanita, inna kaidakunna adzim. Allah sifati tipu daya daripada wanita yang tidak sholihah adalah agung, adalah besar, adalah penuh tantangan. Tipu daya setan lemah. Ada was-was dari setan, zikir, beres. Tapi tipu daya daripada wanita yang nggak baik, wah, mau baca Quran, kalau perlu yang hafal Quran katut. Seperti saya cerita minggu lalu, ya, pertemuan terakhir, Bal'am bin Ba'urah. Bukan dalam Barseso. Ya, nggak ada yang lebih fitnah yang lebih ditakutkan sama Nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam lebih daripada fitnahnya wanita terhadap laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia ini manis dan ijo-royo-royo. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah mengangkat kita manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai penghuni di atas dunia. Fayanzur kaifa ta'malun, lantas Allah melihat bagaimana amalnya kita. Fattaqud dunya, maka kata Rasulullah, hati-hati sama dunia, hati-hati sama dunia. Wattaqun nisa, hati-hati sama perempuan. Loh, saya mau tanya, bukankah wanita itu termasuk daripada bagian dunia? Bukankah wanita itu termasuk bagian daripada dunia? Kan cukup seharusnya Nabi bilang hati-hati sama dunia, selesai. Kenapa? Ya karena memang wanita itu bagian daripada dunia. Kenapa kok disebut lagi? Berarti seperti yang dikatakan awal, tidak ada fitnah dunia yang lebih berat daripada wanita. Kena duit mungkin memang, kena wetok baru mesti. Belum tentu. 100 juta, tapi perempuan yang cantik, yang putih, yang semampai, yang ini, yang itu, lain sudah. Maaf. Dalam hadis dikatakan, jika sudah, maaf ini ya, hadis tadi, jika sudah berdiri kemaluan laki-laki, hilang 2/3 daripada agamanya. 100 juta, maaf, nggak berdiri kemaluan laki-laki, bisa dia menolak. Tapi kalau sudah perempuan yang semampai, yang cantik, jelita, waduh, maaf, kalaupun dia bisa menahan sebagai laki-laki yang normal, maka akan berdiri kemaluannya. 2/3 saat itu dipertaruhkan. 2/3 dari agama dipertaruhkan saat itu. Ada kalanya zina mata ini diwujud nyatakan dengan kemaluannya. Ada kalanya zinanya mata didustakan oleh kemaluannya, kata Nabi. Zina mata diturut-turuti dengan kemaluannya, jadi sudah jatuh 2/3 agamanya, hancur. Belum tentu seumur hidupnya dia, sisa hidupnya dia bisa bangun 2/3 agamanya lagi. Tapi ketika dia bisa mendustakan kemaluan dia, laki-laki bisa mendustakan fitnahnya perempuan, zinanya mata, pandangan tadi itu, ini yang dikatakan oleh Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah ketika orang lain tidak dapat perlindungan dari Allah. Nggak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Siapa salah satunya? Jika seorang laki-laki diajak berbuat yang tidak baik oleh seorang wanita, wanita yang cantik, wanita yang kaya, wanita yang berpengaruh, wanita yang punya kuasa misalkan, tapi laki-laki mengatakan, inni akhafullah, enggak, aku takut sama Allah. Nabi Yusuf, itu luar biasa. 2/3 agamanya tidak hilang, justru mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda bahwa isi dunianya yang paling bahaya adalah wanita. Tapi sebaik-baiknya wanita yang ada di dunia, sebaik-baiknya dunia wanita yang soleh. Seburuk-buruk bagian daripada dunia, fitnahnya adalah dari wanita. Ya berlaku sebaliknya, di mana-mana juga begitu.
Di mana-mana juga begitu. Kalau kita ingat hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal sah nggak sah tergantung niat. Banyak atau sedikit pahala yang dia dapat tergantung niat. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia untuk dia dapat, awi mra'atin yang kihuha, atau karena sebab hijrahnya dia karena sebab wanita yang ingin dia nikahi. Loh, wanita itu lagi-lagi bagian daripada dunia, kok disebut lagi ya sama Rasul? Fa hijratuhu ila ma hajara ilah. Maka hijrahnya orang yang karena dunia, karena wanita, hijrahnya dia nggak sampai, bukan hijrah yang makbulah, bukan hijrah ibaring terima sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Nabi bukan hanya nyebut dunia secara umum, tapi disebut sesuatu yang spesifik. Ini berarti tanda kalau ini penting. Apa nih? Oh, wanita. Nabi bahas fitnahnya dunia yang bisa menggagalkan amal seorang anak laki-laki. Maka ketahuilah wanita amat sangat bisa menggagalkan kesolehan daripada laki-laki. Baik-baiknya suami, baik-baiknya wanita, istri. Tapi buruk-buruknya suami bisa jadi karena buruk-buruknya istri. Kadang-kadang orang tuh nggak niat korupsi, tapi korupsi gara-gara tuntutan daripada seorang istri. Kapan di penjara, jalur pegat bojone, ditinggal. Banyak seperti itu, banyak. Bukan masuk penjara bareng, enggak. Tapi kapan masuk penjara, suaminya ditinggal, nyari mangsa yang lain. Lagi-lagi digarisbawahi, perempuan yang nggak baik. Oh iya, itu sudah. Ya. Pernah dikatakan dulu ada seorang Bani Israel namanya Amil. Dia punya anak perempuan yang cantik. Kemudian keponakannya, dalam riwayat yang lain sepupunya, ingin Amil ini menikahkan laki-laki tersebut, sepupunya atau keponakannya, dengan anak perempuan yang cantik tadi. Tolak, enggak mau. Akhirnya Amil dibunuh sama sepupunya atau keponakannya tadi itu. Ini cerita Bani Israel. Jelas ya, cerita Bani Israel. Dari cerita ini sampai turun surat Al-Baqarah yang demikian panjang. Kan dibunuh, tergeletak nyawanya Amil di tengah jalan. Siapa yang bunuh nggak ada yang tahu. Malah lapor sama Nabi Musa. Siapa yang lapor? Yang bunuh. Yang bunuh pura-pura menjadi saksi. Sering kan itu ya. Pura-pura lapor ke polisi, ternyata yang bunuh yang lapor. Ini juga begitu, lapor kepada Nabi Musa. Datang Nabi Musa, waduh lah sudah mati. Tanya orang sana sini, nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu kejadiannya bagaimana. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel saat itu, yang sebagian dari mereka nyembah sapi, suruh nyembelih sapi. Nanti kalau sudah disembelih, ekornya sapi itu pecutno kepada Amil. Jenazahnya Amil, nanti atas izin Allah dia akan hidup dan dia akan menuduh, dia akan menuding siapa yang bunuh dia. Caranya begitu. Oh, Bani Israel nggak terima. Loh, kami nyembah sapi kok suruh nyembelih sapi? Nggak terima. Loh, ini kalau mau tahu siapa yang bunuh begitu caranya. Sapi yang bagaimana? Panjangan itu. Panjang. Dari sini Rasulullah SAW, dari kejadian Bani Israel seperti ini, Rasulullah ngasih nasihat kepada kita, fattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Hati-hati sama perempuan. Bani Israel kena, termasuk sesuatu yang awal daripada fitnahnya Bani Israel adalah dari perempuan. Termasuk fitnah yang awal-awal mengena kepada Bani Israel itu dari perempuan yang enggak baik. Dari perempuan yang enggak baik. Naam. Kemudian dikatakan oleh ulama, dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Ummu Ghais, sahabat perempuan. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ummu Ghais ini cantik dan kaya, ada seorang laki-laki yang disamarkan oleh sahabat namanya.
ikut hijrah bersama Nabi. Tapi ini sahabat laki-laki bukan hijrah ikhlas lillah. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kan begitu ya. Hijrah, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya, menjadi hijrah yang diterima oleh Allah. Tapi ini enggak. Ketika sampai di kota Madinah, Jibril ngasih pesan, wahyu kepada Rasulullah, kabar daripada Allah bahwa ada dari kalangan sahabatmu yang laki-laki, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, yang dia hijrah bukan karena engkau, bukan karena Allah, tapi karena seorang wanita. Berhubung Ummu Gesmi yang cantik, yang kayanya hijrah, dia ikut hijrah. Demi apa? Untuk dunianya karena kekayaannya, untuk dia karena kecantikannya. Fa hijratu ila ma hajaru ila. Maka hijrahnya dia sampai kepada Ummu Ges, sampai disamarkan namanya laki-laki tersebut dengan muhajir Ummu Ges. Orang yang hijrah karena Ummu Ges. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, An-nisa habailu syaitan. Perempuan yang gak baik itu ibarat talinya setan. Misal koboi kalau mau nangkep hewan buruannya kan pakai tali. Nah, setan itu juga punya tali untuk nangkep buruannya, nangkep mangsanya. Apa talinya? Perempuan yang gak baik. Perempuan yang tidak soleh itu menjadi talinya setan untuk menjerat kaum laki-laki. Karena wanita itu bisa memancing syahwat, bisa memancing fitnah, karena itulah mereka menjadi talinya setan. Kalau seandainya wanita tidak bisa memancing fitnah bagi laki-laki, ya tentu wanita yang tidak menjadi sabab fitnah tidak menjadi talinya setan. Tidak menjadi sabab fitnah yang dikeluarkan oleh setan, yang dimunculkan oleh setan. Jadilah kita ini wanita-wanita yang baik, sehingga kita tidak menjadi sabab laki-laki terjerumus daripada tipu daya setan. Nggak sampai kita kaum wanita dijadikan sebagai perantara setan untuk menjerumuskan anak Adam masuk ke neraka. Saya nggak bisa bayangkan gitu ya. Terus terang saya nggak bisa bayangkan kalau ada istri buka aurat suaminya, dosanya gimana ya? Anak buka aurat, anaknya 2 perempuan, anaknya 3 perempuan, anaknya 5 perempuan, buka aurat semuanya. Saya nggak paham. Itu dosanya orang tuanya gimana? Bib, pekerjaannya Bib, ya Allah, didol berarti anaknya. Gak boleh sama perusahaan Bib, ya Allah. Gak boleh sama Allahnya gimana? Gak boleh sama manusia, takut. Gak boleh sama Allah, dikorbankan. Ya, seketunyan wong tuane. Seketunyan wong tuane. Sing penting rezeki sing halal, rezekinya halal, tapi buka auratnya. Apalagi misal kerjanya haram. Wah, sudah kerjanya haram kemudian nggak boleh nutup aurat. Apa perlunya? Kalau sudah orang tua tidak lagi peduli dari mana dia dapetin harta, yang penting dia kaya, yang penting dia terfasilitasi apa yang menjadi keinginannya, anak kadang-kadang tereksploitasi. Banyak kok. Saya dengar biduan-biduan itu ketika kecil itu suaranya enak-enak jadi gori. Jadi kalau ada acara di kampung kecil-kecil itu ditampilkan. Wah, ya kerudungan baca Quran, kerudungan kena, masya Allah. Gede-gede jadi biduan. Orang tuanya gak apa-apa, kenapa? Taraf kehidupan yang dia cari, bukan taraf akhirat. Wes kedunya entek sudah dieksploitasi anak oleh orang tuanya. Setan mengatakan begini, inna syaitana yaqulu lil mar'ah. Setan mengatakan kepada perempuan, anti nisfu jundi, kamu ini separuh daripada bala tentaraku. Bala tentaraku ini banyak, separuhnya kamu perempuan. Dalam riwayat separuhnya lagi adalah rasa marah. Rasa marah termasuk jundun min junui syaitan, bala tentaranya setan. Separuhnya lagi adalah perempuan. Wa anti sahmi, dan engkau adalah anak panahku. Alladzi armi bi fala ukhti, yang kalau sudah aku lepaskan anak panah enggak pernah nyasar, selalu tepat sasaran. Itu perempuan, fitnahnya perempuan yang enggak baik. Wa anti rasuli fi hajati, dan engkau wahai wanita yang enggak baik, ketahuilah kamu ini utusanku.
Rasulku dalam segala hajat-hajatku, keperluanku. Diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Namrud kan dibakar. Karena begitu gedenya api, begitu besarnya api, nggak mungkin diantar, digotong begitu. Nabi Ibrahim sing ngenterno ngelok kobong, nggak mungkin. Akhirnya bingung. Prajuritnya Namrud bingung gimana caranya terus kayak gini. Akhirnya dikasih ide, bisikan sama saya, bikin ketapen raksasa, nanti dilempar ke Ibrahim. Udah bikin, taruh diikat Nabi Ibrahim. Tapi malaikat itu nahan. Jadi rebutan sama setan ini. Malaikat nahan, kalah setan. Bingung yo apa carane. Malaikat itu nyinggring. Akhirnya setan bilang sama kepada prajurit Namrud, keluarkan wanita-wanita yang buka aurat, yang mutabarrijat, keluarkan. Karena malaikat kalau sudah melihat perempuan, padahal malaikat nggak punya syahwat, sudah ngelihat wanita yang terbuka aurat, nyinggring. Bener, ketika didatangkan wanita-wanita yang cantik, yang jelita, yang molek, yang ini, yang itu, terbuka auratnya, nyingkiri setan, menang. Nyingkiri malaikat, menang setan. Wes dilempar tuh Nabi Ibrahim. Perempuan yang tidak baik menjadi utusan setan dalam segala keperluannya dia. Hati-hati. Jadi kroninya setan yang paling manjur, yang paling setia itu adalah wanita yang tidak soleha. Karena itu hadirat sekalian mata Allah, ayo kita pulang nanti kita cek keadaan rumah kita bagaimana. Percuma kita minta doa ulama, ya Allah doakan Ustaz, Yai, rumah tangga saya jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kan istri saya, putra putri saya soleha, tapi nggak diatur, tapi nggak dididik. Gimana ceritanya? Masih wali kutub, nggak perlu nabi sing dungo, ya nggak bakal berubah kalau seperti ini. Ada doa, nggak ada usaha, mimpi siang bolong. Ada doa, nggak ada usaha, mimpi siang bolong. Seandainya wanita, seandainya laki-laki, prioritas mereka adalah akhlak seorang wanita, bukan kecantikannya, bukan kemolekan tubuhnya, niscaya perempuan itu akan mengedepankan akhlaknya daripada kemolekan tubuhnya. Tapi karena laki-laki lebih mengedepankan kecantikan dan kemolekan tubuh, maka wanita berlomba-lomba bukan dalam akhlak, tapi dalam cantik-cantikan, ayu-ayuan, seksi-seksian. Perlu mudah-mudahan. Begitu juga sebaliknya. Seandainya perempuan itu nyari laki-laki yang soleh, niscaya laki-laki ini akan berlomba jadi laki-laki yang soleh. Kak ngono gak payu, kak ngono gak rapi soalnya. Tapi sayang, perempuan sekarang nyari sing sugih, nyari yang ganteng, nyari yang mapan. Akhirnya laki-laki arahnya ke sana, ke dunia, mapan, gak peduli halal haram, yang penting dapat wanita yang dia mau, selesai sudah. Sama-sama salah, nggak bisa. Ini paling salah, ini paling nggak bisa. Sama-sama salah. Yang ngasih kesempatan salah, yang memanfaatkan kesempatan juga salah. Maka minimal tugas kita adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada api neraka. Dengan cara apa? Didik mereka dengan didikan Islami. Insya Allah hajat kita punya anak istri yang soleh-solehah, punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan wujud di depan mata. Insya Allah. Biqudratillah. Tapi kalau nggak ada doa, nggak ada usaha, maka jelas itu adalah merupakan satu khayalan semata. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki diri kita masing-masing sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap saatnya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.